Di sebuah sudut indah di Sulawesi Tenggara, tersembunyi sebuah pulau dengan nama yang unik, Wawone. Di balik keindahannya, tersimpan sebuah legenda kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh suku Bajo dan suku Wawonii. Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah kisah tentang bagaimana alam mengajarkan manusia arti kesabaran, rasa syukur, dan keseimbangan. Inilah legenda penyu raksasa dan asal mula Pulau Wawoni. Jauh di masa lalu, di pesisir Sulawesi Tenggara, berdiri sebuah desa nelayan yang damai. Kehidupan masyarakatnya mengalir selaras dengan irama laut. Mereka adalah para pelaut ulung yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Namun, selalu memegang teguh janji untuk tidak serakah dan menghormati setiap makhluk di dalamnya. Di tengah-tengah mereka, hiduplah seorang pemuda bijaksana bernama Lamon. Ia bukan sekadar nelayan biasa, melainkan penjaga adat dan pengingat bagi warga desa. Setiap kali ada yang mulai lupa diri, Lamone akan berkata, "Ingatlah, laut adalah ibu kita. Ambil secukupnya, sisakan untuk esok, dan berterima kasihlah." Nasihatnya menjadi kompas moral yang menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, roda kehidupan terus berputar. Suatu ketika, musim paceklik yang ganas datang menyapa. Angin bertiup kencang tanpa henti, gelombang menjadi liar, dan yang paling parah, ikan-ikan seolah lenyap di telan samudra. Laut yang biasanya murah hati, kini menjadi sepi dan sunyi. Hari demi hari, jala yang ditebar kembali kosong. Perut yang lapar mulai menggerogoti kesabaran, dan kepanikan perlahan merayap di hati setiap warga. Janji untuk hidup rukun dengan alam mulai goyah. Rasa putus asa mendorong mereka untuk melanggar aturan tak tertulis yang selama ini mereka junjung tinggi. Mereka mulai menggunakan kara-kara terlarang, metode penangkapan ikan yang merusak terumbu karang dan membabi buta. Mereka lupa pada nasihat Lamone, lupa pada janji mereka kepada lautan. Tepat saat keserakahan manusia mencapai puncaknya, sebuah keajaiban sekaligus pertanda buruk muncul dari kedalaman samudra. Air laut tiba-tiba bergolak hebat, dan dari tengah pusaran itu muncullah sesosok makhluk raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seekor penyu dengan ukuran yang luar biasa besar, tempurungnya sebesar bukit kecil, dan matanya memancarkan aura kuno yang penuh kekuatan. Ini bukanlah penyu biasa, melainkan jelmaan roh penjaga lautan yang agung. Kehadirannya tidak membawa berkah. Penyu raksasa itu hanya berdiam diri di perairan dekat desa. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat air laut menjadi keruh pekat. Ikan-ikan yang tersisa pun semakin menjauh, seolah takut pada aura sang penjaga yang sedang murka. Desa yang tadinya damai, kini diselimuti ketakutan dan kelaparan yang semakin menjadi-jadi. Melihat kondisi yang semakin memburuk, kemarahan warga desa pun meledak. Mereka tidak lagi melihat penyu raksasa itu sebagai makhluk agung, melainkan sebagai biang keladi dari semua penderitaan mereka. Penyu itu pembawa sial. Dia yang membuat kita kelaparan, teriak salah seorang warga. Suara-suara lain menyahut, dan dalam sekejap, mereka sepakat untuk melakukan hal yang tak terbayangkan, menangkap dan membunuh sang penyu raksasa. Mereka menyiapkan tombak, jaring terbesar, dan perahu-perahu terkuat mereka. Namun, di tengah amarah yang membara itu, Lamone berdiri tegak menentang. Dengan suara tenang namun tegas ia berkata, "Tunggu, jangan gegabah. Makhluk ini tidak mungkin datang tanpa alasan. Kemurkaannya adalah cerminan dari perbuatan kita sendiri. Lamon tahu, kekerasan hanya akan melahirkan malapetaka yang lebih besar." Ia yakin bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui dialog dan kerendahan hati. Dengan keyakinan penuh,
Ia seorang diri mendayung perahu kecilnya, menembus ombak yang resah, mendekati sang penyu raksasa yang diam membisu. Rasa takut menyelimutinya, namun tekadnya lebih besar. Tiba di hadapan sang raksasa, Lamone menundukkan kepala dengan hormat. "Wahai penjaga lautan yang agung," ujarnya dengan suara bergetar namun tulus. "Maafkanlah kami, rakyat kecil yang bodoh ini. Mengapa engkau murka? Kami hanya ingin mencari nafkah untuk menyambung hidup." Penyu raksasa itu tetap diam. Hanya matanya yang menatap Lamone dengan tajam. Lamon pun kembali ke desa dengan tangan hampa, namun ia tidak putus asa. Malam itu, saat Lamone tertidur lelap karena lelah, penyu raksasa mendatanginya dalam mimpi. Sosoknya tidak lagi menakutkan, melainkan bijaksana. Sang penyu berbicara dengan suara yang menggema seperti ombak. "Aku tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menguji. Aku datang untuk mengingatkan kalian akan janji yang telah kalian lupakan." Penyu raksasa itu kemudian memberikan sebuah ujian. "Jika kalian sanggup-sanggup menyesal dan ingin lautan kembali seperti sedia kala, buktikanlah. Aku minta seluruh warga desa untuk berpuasa. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga berpuasa dari mengambil apapun dari laut selama 3 hari 3 malam. Tunjukkan kesabaran dan ketulusan kalian." Saat Lamon terbangun, pesan itu terasa begitu nyata dan jelas di benaknya. Pagi harinya, Lamon segera mengumpulkan seluruh warga desa dan menyampaikan pesan dari mimpinya. Reaksi pertama yang muncul adalah penolakan keras. "Berpuasa selama 3 hari. Kita sudah kelaparan, Lamone, apa kau sudah gila?" Seru. Perut yang kosong membuat logika mereka tumpul. Namun, Lamon tidak menyerah. Dengan seluruh kebijaksanaan dan kesabarannya, ia meyakinkan mereka satu persatu. "Ini satu-satunya harapan kita," katanya. "Ini bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang membuktikan bahwa kita masih layak menerima kemurahan laut. Ini adalah ujian kesabaran dan pertobatan." Berkat kegigihan dan wibawa Lamon, hati warga yang keras perlahan luluh. Dengan berat hati, mereka pun setuju untuk menjalani ujian tersebut. Hari pertama terasa begitu menyiksa. Suara perut yang keroncongan terdengar di seluruh desa. Hari kedua, tubuh mereka mulai lemas. Namun, semangat mereka untuk membuktikan pertobatan justru menguat. Mereka menghabiskan waktu dengan berdoa dan merenungkan kesalahan mereka. Mereka saling menguatkan, berbagi sisa makanan yang ada di darat, dan menatap lautan dengan penuh harap. Memasuki hari ketiga, keajaiban mulai terjadi. Air laut yang tadinya keruh pekat, perlahan mulai jernih kembali. Tepat saat matahari terbenam di hari ketiga, penyu raksasa yang selama ini diam mulai bergerak. Tubuhnya yang gigantis perlahan bergeser menjauhi pantai. Seluruh warga menahan napas, menyaksikan momen itu dengan takjub. Saat bergerak menjauh, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Tubuh sang penyu raksasa perlahan berubah. Dagingnya menjadi tanah yang subur, tempurungnya membentuk daratan dengan kontur perbukitan yang indah, dan garis pantainya melengkung anggun, persis seperti bentuk cangkang penyu. Makhluk agung itu telah menjelma menjadi sebuah pulau yang elok dan kaya. Pulau itulah yang kemudian dikenal sebagai Pulau Wawoni. Nama Wawoni sendiri berasal dari bahasa setempat yang berarti mengalirkan air, sebuah simbol kembalinya kehidupan dan kesuburan setelah masa ujian berakhir. Penyu raksasa itu telah mengorbankan dirinya, meninggalkan sebuah daratan baru sebagai rumah abadi bagi masyarakat yang telah bertobat dan berjanji untuk selamanya menjaga lautan. Kisah ini lebih dari sekadar dongeng tentang asal-usul sebuah pulau.
Ini adalah wasiat abadi dari para leluhur. Legenda penyu raksasa mengajarkan kita bahwa kelestarian alam dan rasa syukur adalah kunci sejati menuju kemakmuran. Alam tidak akan pernah ragu melimpahkan kekayaannya. Namun ia hanya akan memberikannya kepada manusia yang tahu cara berterima kasih dan tidak serakah. Terkadang, anugerah terbesar justru datang setelah kita berhasil melewati ujian kesabaran yang terberat. Pulau Wawoni hingga hari ini berdiri sebagai monumen hidup, pengingat abadi akan janji antara manusia dan lautan. Terima kasih sudah menyimak kisah yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menakjubkan lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.